Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara-saudara mahasiswa. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang lalu. Masih rujukan kita adalah buku Assessment in the Language Classroom by Li-Ying Cheng, Chana Fox. Ini buku tahun 2017. Jadi kita pada pertemuan yang lalu berbicara tentang pemahaman apa itu assessment. Sekarang hari ini kita akan berbicara tentang what to assess, apa yang di-assess. Jadi isinya apa yang di-assess, rancang hubungannya antara kelas, tujuan pembelajaran, dan assessment. Baiklah, jadi kita pelajari apanya, jadi apa yang diakses, what-nya. Jadi kita harus urut. Jadi kemarin kita pada pertemuan yang lalu kita bicara tentang the philosophy, ada approach-nya, pendekatan, apa itu filosofi, pemahaman filosofisnya assessment. Sekarang kita turun sedikit ke apanya, yaitu what-nya. Jadi apa yang diakses. Kalau berbicara apa yang diakses, maka kita harus berbicara 3 hal penting dalam pembelajaran, yaitu kelas, aktivitas kelas, kemudian learning outcomes atau capaian pembelajaran, dan assessment itu sendiri. Apa itu kelas? What will I do, and what will my student do? Jadi apa yang kita lakukan dan kita peserta didik kita melakukan apa, itu kelas, itu aktivitasnya. Kemudian apa itu learning outcomes? What do I want my student to learn? Jadi saya menginginkan siswa saya kemana, mempelajari apa. Nah, itu. Kemudian di assessmentnya kita berbicara tentang what will my student do to show what they have learned. Jadi kita setelah mempelajari, tujuannya tahu, sampai mana siswa ini dalam belajar itu kita harus tahu. Nah, itu di assessment. Apakah dia sudah sampai seperti yang kita tujukan di learning outcome, di capaian pembelajaran, atau belum, atau masih di tengah-tengah, atau bahkan masih jauh. Nah, ini namanya assessment di situ. Makanya tujuan assessment itu ada untuk mempelajari prosesnya sebagai feedback, apakah pembelajaran yang kita lakukan ini mencapai tujuannya atau belum. Atau kita tujuan dari assessment itu di akhir, yaitu apakah sudah tercapai setelah kita selesai itu, siswanya seperti apa. Nah, itu kita harus tahu. Nah, itu assessment. Makanya ada disebut dengan formatif sumatif. Jadi progresnya kita tahu, sampai di akhirnya, di titik akhirnya kita tahu. Itu assessment. Makanya di dalam slide ini kita lihat coba bahwa ketiga hal tersebut, yaitu kelas dan capaian pembelajaran dan assessment, harus sama-sama menuju kepada apakah kita tujuan pembelajaran atau kita mengejar high order thinking atau low order thinking. Nah, ini nanti dinyatakan secara eksplisit di learning outcome atau di capaian pembelajaran. Jadi di situ. Maka assessment mengikuti. Jadi kalau capaian pembelajaran kan kelasnya itu high order thinking, menganalisis dan seterusnya, ya assessmentnya jangan sampai yang tidak sesuai, ya itu harus disesuaikan. Jadi apa itu pembelajaran? Sebenarnya sebuah proses untuk memahami sesuatu. Kalau kita berbicara tentang
sebuah pembelajaran itu ada makro, ada mikro kan. Kalau makro itu semua secara umum mempelajari apa, umpamanya sebuah proses jurusan pendidikan bahasa Indonesia umpamanya. Dia utuhnya nanti lulus jadi apa itu harus ada CP-nya, CP jurusan namanya. Capaian pembelajaran jurusan dia jadi apa nanti, di situ ada profile jurusan kan. Ya, yang mikronya yang kecil-kecil ya termasuk mata kuliah ini. Jadi, sama dengan di sekolah menengah. Kalau sekolah menengah umpamanya 3 tahun itu dia mencapai apa. Nah, itu dia per semester. Mungkin per mata pelajaran kecil-kecilnya itu tujuannya apa. Jadi semua tujuan itu harus tercapai linear dengan tujuan makro tadi. Makanya kalau pembelajarannya itu pembelajaran ujiannya ujian nasional yang kita lihat di ujungnya itu ya apa terakhirnya tujuan pembelajarannya. Tapi kalau ujian nasional itu di tengah-tengah seperti yang akan datang ini, di tengah kelas ya, kelas 4 kalau SD, kalau SMP kelas 8 ya, kelas 8. Kemudian kalau SMA kelas 12, kelas 11 ya. Kelas 2 lah ya, kalau SMP SMA. Nah, itu sebuah proses memberi feedback nanti pembelajaran itu, karena dipotret di tengah, maka kita harus memberi tindakan seperti apa setelah terjadi potretannya itu. Mungkin untuk menuju capaian pembelajaran itu masih jauh, tapi kalau sudah dekat ya atau sudah pas ya tinggal apanya kan gitu. Jadi itulah capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran itu apa yang diketahui bisa beserta di akhirnya itu apa sebutannya, bisa aspek ranah-ranah ya ranah-ranah domain. Jadi keterampilan, pengetahuan, sikap, kemampuan. Biasanya orang memberi label kompetensi. Nah, itu seperti yang ujian pengganti ujian nasional sekarang, asesmen kompetensi minimal, jadi menyebut kompetensi sebagai tujuan pembelajarannya, capaian pembelajarannya. Numerasi dan literasi di situ diperas menjadi 2 saja. Kalau dulu kan kompetensinya banyak itu. Nah, sekarang peras menjadi 2, numerasi dan literasi. Ada satunya karakter. Karakter itu sebenarnya masuk pada sikap. Kemudian capaian ini biasanya perspektif kita melihat capaian atau kompetensi itu perspektif peserta didik. Nah, di situ ada makanya di dalam membuat rumusan, statement atau pernyataan tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran, biasanya setelah melakukan kegiatan pembelajaran ini peserta didik bisa apa di situ, bisa identifikasi, menjelaskan, menganalisis. Biasanya kita kalau pendidik itu rujukannya Bloom ya, taksonomi Bloom itu ada 3 aspek atau 3 ranah, yaitu ranah kognitif, umpamanya mulai dari pengetahuan sampai pada evaluasi. Mengetahui, mengevaluasi ini high order thinkingnya sampai sini. Mau analisis, sintesis, evaluasi ini high order thinking. Nah, ini yang low order thinking ya. Untuk psikomotorik itu saya kira ini, jadi kalau psikomotor mulai imitation sampai naturalization, itu melakukan gerak yang wajar dan efisien itu sudah naturalisasi secara spontan ya, itu yang paling tinggi kan. Tapi kalau di ranah afektif kita lihat sampai receiving sampai characterization, yaitu yang paling tinggi adalah internalisasi, yaitu pengamalan. Nilainya sudah otomatis di badan, tinggal pola hidupnya mengikuti karakter itu apa enggak gitu. Nah, untuk mengetahui itu
tentu ada survei tadi, inventory ya, survei apa namanya, checklist atau survei karakter itu tadi. Jadi kita lihat kebiasaannya mereka seperti apa, hidupnya mereka seperti apa, baru kita memberi gambaran anak itu seperti apa. Itu afektifnya. Jadi sebenarnya di assessment, tugas assessment itu adalah sudah masuk pada pengukuran, ya, mengukur, yaitu ketika kita membuat satu assessment task, maka kalau sudah tahu kita capaian pembelajarannya apa, maka lebih mudah mengukur apa kita. Nah, itu kita lihat dulu kompetensinya apa. Umpamanya tadi yang kita ukur itu adalah numerasi dan literasi, kemampuan numerasi literasi, kompetensi 2 itu, maka kita tinggal membuat analisis tugasnya. Jadi kita lihat tugas assessment apa, kita nanti turunnya ke soal-soal ke how-nya. Nanti mata kuliah berikutnya keterangan pertemuan berikutnya kita how-nya. Ini kan baru what-nya ya. Jadi nyatakan kompetensi apa, taksonomi dilihat, dia masuk pada ranah yang mana atau campuran, mana prosentasenya seperti apa, mana afektif kok lebih baik afektif, lebih banyak afektifnya atau kognitifnya atau psikomotornya. Kita lihat, kemudian dibuat analisis dari silabus itu dimasukkan, baru kemudian dinyatakan tingkat target minimal capaiannya apa, bisa prosentase atau bisa narasi kompetensi. Jadi itu kita tugas awal membuat perkiraan, istilahnya rancangan assessment itu namanya tugas assessment itu atau pengukuran itu apa. Baru nanti ke how-nya, ke bentuk soal dan seterusnya. Ini dulu kita tingkat istilahnya rancang bangunnya, frameworknya untuk tugas assessment ini, ada frameworknya seperti apa. Jadi kalau sudah tahu kita kompetensi apa yang dituju, kemudian analisis tugasnya itu sudah tahu seperti apa, kemudian sudah tahu tingkat targetnya itu sudah tahu, baru kita membuat soal nanti how-nya, macam-macam format dan seterusnya. Demikian saya kira. Berikutnya nanti kita akan berbicara tentang how.